Baradae bebas jeratan pembunuhan berencana. Ketua IPW, Brigadir J disayat saat berdiri, kemudian dieksekusi. Namun sebelum kita lanjut ke pembahasan, admin ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang masih terus mengawal kasus Brigadir J sampai detik ini. Baradae alias Barada Richard Eliezer telah ditetapkan sebagai tersangka kasus tewasnya Brigadir J oleh Bareskrim Polri, Rabu 3 Agustus 2022. Direktur Tindak Pidana Umum Dirtipidum Bareskrim Polri, Brigjen Andi Rian Jayadi mengatakan Baradae disangkakan dengan pasal 388 Junto, pasal 55 dan 56 KUHP. Dengan pasal tersebut, maka Baradae terancam hukuman paling lama 15 tahun penjara. Karenanya, saat ini hampir dapat dipastikan bahwa Baradae bebas dari jeratan dugaan pembunuhan berencana, sebagaimana yang dituduhkan oleh kuasa hukum keluarga Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak. Sementara itu, Ketua Poliswai IPW Sugeng Teguh Santoso pun ikut angkat suara mengenai kasus Brigadir J. Sugeng mengatakan, sejak awal kematian Brigadir J diumumkan ke publik, ia sudah merasa aneh dengan kasus tersebut. Alasannya, katanya Brigadir J melakukan pelecehan terhadap Nyonya Putri dan juga pengancaman. Kemudian, dia menembak 7 peluru, ditembakkan 5 peluru. Ini sudah aneh, kata Sugeng. Sugeng mengaku, saat kasus diumumkan ke publik, ia langsung mendapatkan informasi mengenai luka sayatan di wajah Brigadir J. Melihat luka-luka di tubuh Brigadir J, ia menilai hal tersebut tidak sesuai dengan informasi yang disampaikan oleh pihak kepolisian. Termasuk mengenai adanya baku tembak antara Brigadir J dan Baradae di rumah mantan Kadif Propam Polri, Irjen Verdi Sambo pada Jumat 8 Juli 2022. Tapi informasinya ditembak, sudah gak matching, tuturnya. Sugeng pun mempertanyakan seorang yang sudah 2 tahun bekerja sebagai ajudan Verdi Sambo, sekaligus super pribadi, berani melakukan pelecehan seksual. Yang saya berpikir adalah, orang ini pada saat melakukan itu terjadi perubahan psikologis mendadak. Mungkin dia minum obat atau kesambet, gak mungkin dalam keadaan ordinari, ucapnya. Ia menjelaskan, untuk melakukan profiling terhadap psikologis seseorang, hal ini bisa dilakukan melalui alat komunikasi. Namun, lagi-lagi kejanggalan ditemukan dari komunikasi Brigadir J dengan keluarga. Hanya selang beberapa jam sebelum kejadian, Brigadir J mengaku kepada keluarga bahwa dirinya disayang oleh keluarga Verdi Sambo. Jadi yang saya lihat, ini ada yang ganjil dan juga biasanya tindakan pelecehan seksual kan dilakukan dari orang yang posisinya tinggi kepada bawah. Ini tidak jadi ya, saya bilang ini kejadian aneh. Makanya saya bilang 2, TGFP, Tim Gabungan Pencari Fakta dan Nonaktif Verdi Sambo, ujarnya. Meski menurut Sugeng saat ini TGPF telah dibentuk Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo berupa tim khusus untuk mengusut kasus Brigadir J, tetapi tim tersebut sifatnya hanya koordinatif karena tidak jelas secara terbuka kewenangan sampai di mana, ucapnya. Lebih lanjut, Sugeng mengungkapkan ada luka tembak dan bekas penganiayaan di tubuh Brigadir J. Karenanya, hal ini harus dijadikan sebagai faktor penyebab kematian. Dia menembak 7 peluru, ditembak mati, kemudian dilukai mukanya. Gak match, sudah mati kok, ungkapnya. Berdasarkan luka-luka yang ada di tubuh jenazah, Sugeng menduga Brigadir J mendapat luka sobekan dalam posisi berdiri. Ia curiga hal itu dilakukan oleh pelaku dengan rasa jijik dan rasa sehingga Brigadir J sengaja disayat dari jarak dekat. Jadi info dia melakukan 7 tembakan kira-kira logis gak? Itu sudah gak masuk akal bos, tegas Sugeng. Menurutnya, setelah disayat dari jarak dekat, Brigadir J langsung dieksekusi tanpa perlawanan. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Bila ada kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena kesalahan datang dari saya pribadi, selaku manusia biasa yang tak pernah luput dari yang namanya salah dan dosa.